Standby, 3, 2. Yang kita perlukan sebagai anak Tuhan untuk memulai sebuah bisnis. Untuk memulai sebuah bisnis sebagai anak Tuhan ya pastinya kita mulai berdoa ya. Tapi yang aku mau jelaskan di sini adalah ada perbedaan antara bisnis atau usaha dan gambling atau penjudian. Yang membedakan adalah yang namanya usaha, kamu mesti punya planning. What to do? What if it's not work? Rencananya apa kalau itu tidak berhasil? Dan sampai seberapa lama kita mau mencoba? Langkah-langkahnya seperti apa aja? Jadi buat aku yang pertama sebelum kita mulai bisnis, start with a plan. Mulai dari rencananya. Karena setiap usaha yang tanpa rencana adalah penjudian atau gambling. Bagaimana kita bisa tahu siapa orang yang pantas untuk menjadi partner kita dalam berbisnis? Nah, untuk menjadi partner bisnis tentunya dibutuhkan banyak kriteria. Tapi mulailah dari seseorang yang ada di sekitarmu. Seseorang yang dekat dengan kamu supaya dia bisa menjadi orang yang kamu percaya. Karena problem utama daripada bisnis adalah tentang kepercayaan. Kalau kita udah tahu curiga sama pasangan kita, sama partner kita, rusaklah semuanya. Nah, tapi ke depannya kita akan cari orang-orang yang tepat. Apa itu orang yang tepat? Mereka yang bisa equip kita, memperlengkapi kita. Contoh nih, misalnya si A punya uang, tapi nggak punya ide. Sedangkan si B nggak punya uang, tapi punya ide. Mereka bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Atau si A jago accounting, si B jago marketing. Nah, ini bisa jadi partner bisnis yang cocok. Tapi balik lagi yang paling utama adalah tentang trust issue. Bisa nggak kamu percaya dengan pasanganmu? Kalau jujur, kalau aku pribadi, aku tidak menyarankan kamu berpartner dengan orang yang baru kenal less than 1 year. Karena kita belum tahu dia. Tapi kalau udah kenal cukup lama, bolehlah dicoba. Gitu, kira-kira gitu ya, cukup ya, oke. Apa sih cara kita tahu bisnis atau usaha apa yang cocok buat kita? Oke. Bisnis apa yang cocok buat kita? Saya selalu mulai dengan apa yang kita punya. Terkadang kita ini terpatok dengan aku nggak punya modal, aku nggak punya ide. Tapi padahal kita itu sudah diperlengkapi Tuhan dengan banyak hal. Contoh, kita punya lingkungan, kita punya koneksi, itu aja udah modal yang begitu berharga buat setiap kita. Yang kedua, kita punya masalah. Tahu nggak kalau masalah itu ternyata modal? Dengan adanya masalah, kita ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan menyelesaikan masalah artinya adalah kesempatan bisnis. Gitu ya. Contoh, dulu aku pernah memulai untuk usaha sumpit. Dan pada saat itu yang terjadi adalah ada kekurangan suplai sumpit di Tangerang. Dan itu yang menjadi sebuah kesempatan besar buat aku untuk bisa jualan sumpit dan bisa jadi besar. Nah, yang aku lihat khususnya hari-hari ini adalah kita sedang ada di tengah-tengah masalah. Dan kalau hidupmu lagi ada masalah, coba cari solusi buat masalahmu apa. Dan itu bisa jadi ide bisnis yang luar biasa. Aku punya teman, dia adalah seorang ibu rumah tangga, anaknya disekolahkan di rumah. Dan akhirnya dia memulai usaha dengan membuat seperti pekerjaan tangan untuk anak-anak. Jadi mulai menggambar, mewarnai, bikin puzzle, dan lain sebagainya. Akhirnya itu jadi a growing business gitu. Ada lagi temanku sukanya masak dan dia punya masalah WFH dan punya waktu banyak nggak ngapa-ngapain. Akhirnya yang dia lakuin apa? Karena udah banyak yang jualan makanan, dia jualan resep dan ternyata it's work. Itu juga berhasil. Jadi coba mulai dari sekeliling kita lagi ada masalah apa nih? Bisa nggak kita jadi orang yang menyelesaikan masalah dan itu bisa menjadi ide bisnis buat kamu. Bagaimana untuk memulai bisnis ketika merasa tidak punya keahlian dan tidak tahu apa yang harus dilakukan? Iya, ini balik lagi ke tadi ya. Sekali lagi kalau mau memulai bisnis kita mesti memulai dengan
plan. Kalau memang kamu belum punya keahlian, jangan masuk di bisnis itu. Tapi saya percaya kita semua punya keahlian di dalam bidang tertentu. Contoh, kalau kamu bisa bahasa Inggris aja, itu udah keahlian. Contoh, kalau kamu lulus SD aja, itu udah keahlian untuk kamu ngajarin bimbingan belajar untuk SD misalnya. Contoh, kalau kamu bisa dipercaya aja, kita bisa jaga anak. Itu udah keahlian dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa kamu nggak punya keahlian, tetapi coba lihat lebih lagi di dalam hidupmu, apa sih yang menjadi keahlian dalam hidupmu. Dan kalau itu kamu rasa kurang, jangan takut untuk ambil waktu untuk belajar. Meskipun kamu butuh waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nggak masalah, tapi keep on improving yourself. Tetap coba untuk tingkatkan skill-skill dalam hidupmu. Aku mau minta tips dong buat mulai bisnis online dan marketing. Oke, memulai bisnis online. Semua mulai dari produknya dulu. Di dalam sebuah produk ada yang namanya selling point. What is your selling point? Apa yang kamu tonjolkan dalam sebuah produk? Contoh, makanan. Di dalam makanan itu ada banyak yang bisa dijual. Yang pertama, makanan yang murah. Selling point-mu adalah harga. Contoh lain, makanan yang enak. Selling point-mu apa? Rasa. Contoh lain, makanan yang sehat. Selling point-mu apa? Untuk kesehatan kita. Nah, coba tentukan dulu selling point-mu apa dari produk yang kamu jual ini. Apa yang membedakan produkmu dengan orang lain. Nah, kalau kita udah tahu tentang produk, and then kita masuk kepada targeting. Kira-kira konsumen yang akan membeli produk kita ini siapa? Tentukan misalnya anak sekolahan. Kalau makanan yang murah, targetnya siapa? Biasanya kelas yang menengah ke bawah, anak sekolahan, anak SD mungkin, yang penting mereka bisa makan, anak kampus mungkin, mereka yang penting bisa makan. Tapi balik lagi, kalau makanan yang sehat misalnya, targetnya siapa? Mungkin mereka yang lagi jaga badan, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang habis melahirkan, mereka mau badannya kembali seperti masa-masa sebelum melahirkan. Jadi mereka mau badannya sehat lagi. Nah, ini coba ditarget untuk dijual di market yang tepat. Gitu. Yang ketiga adalah tentukan strateginya. Gimana caranya kita bisa komunikasikan produk kita kepada target market yang tepat. Contoh, biasanya anak sekolah ngumpulnya di mana sih? Ya di sekolah. Berarti jualah produkmu di sekolah. Kasih marketing plan ke anak-anak sekolahan. Coba kumpulin teman-temanmu yang masih sekolah, minta mereka untuk broadcast, post di story-nya, post di Instagram-nya. Tapi sebaliknya, kalau kita targetnya misalnya ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga biasanya main apa sih kalau di internet? Ternyata misalnya ya, mainnya Facebook. Ya udah, kita coba jual lewat Facebook. Jadi kita mesti tahu dulu nih produk kita apa, selling point-nya apa, and then targetnya siapa, and then tentukan market yang jelas. Gitu. Motivasi bisnis kakak apa sih dan cara mendapatkan modal? Oke, motivasi bisnis yang pertama adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab aku percaya bahwa kita dipanggil, khususnya aku dipanggil, karena tadi pertanyaan tentang aku ya. Aku dipanggil untuk menjadi seorang pengusaha. Dan aku percaya yang aku lakukan adalah aku menjalankan perintah Tuhan dan rencana Tuhan. Itu yang menjadi motivasi utamaku. Aku melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan gimana caranya mendapatkan modal? Balik lagi, Alkitab bilang bahwa setialah dalam perkara yang kecil, maka engkau akan ditambahkan lagi. Engkau akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan itu sudah memberikan kita modal yang sangat banyak. Contoh yang paling sederhana adalah
pikiran kita. Yang kedua adalah otot kita. Kita punya anggota tubuh yang sehat, masih bisa bekerja, itu modal buat kamu. Yang ketiga adalah lingkungan kita. Kamu bisa berpartner dengan begitu banyak orang. Kalau kamu punya banyak teman, kamu bisa ngobrol lagi butuh apa sih, lagi ngejain apa sih, dan itu semua modal loh buat kamu. Yang keempat, soft skill and hard skill. Kalau Tuhan kasih kamu kesempatan punya keahlian misalnya untuk fotografi, Tuhan kasih kamu keahlian untuk desain, Tuhan kasih kamu keahlian untuk misalnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itu semua modal kita. Start with the small things. Start with what you have. Mulai daripada modal yang Tuhan kasih dalam hidup kita terlebih dahulu. Dan kalau kita setia dalam hal itu, aku percaya Tuhan akan tambahkan dan tambahkan yang lebih besar lagi. Jadi jangan terpatok yang namanya modal hanya uang. No, modal itu banyak banget. Gitu ya. Bagaimana cara memulai dan membangun bisnis yang dapat menjadi Oke, bisnis yang menjadi berkat buat banyak orang. Yang paling umum dulu. Yang paling umum adalah ketika kamu punya bisnis, kamu punya uang dan uangnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. One point. Tetapi yang aku mau bilang bahwa kita bisa jadi berkat dalam segala hal yang kita lakukan. Contoh, dengan kita memberikan produk yang jujur, kita bisa jadi berkat. Misalnya, makanan yang enak. Bisa nggak jadi berkat buat orang lain? Bisa kok. Contoh lain, orang yang menciptakan kamera ini. Mungkin dia nggak pernah nyadar bahwa kamera ini bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan juga ternyata. Produk kita selama kita kerjakan dengan yang terbaik, dengan jujur, itu bisa membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Selanjutnya, lewat lingkungan kerja kita. Kalau kita dipercayai Tuhan, kita punya employee, kita punya karyawan, dan kita mensejahterakan karyawan kita. Kita juga bisa memuliakan Tuhan lewat itu. Pegawai kita, lingkungan kerja kita bisa lihat bahwa kita adalah orang yang punya Tuhan. Selanjutnya yang lain apa? Misalnya, lewat apa yang kita kerjakan, ternyata kita punya nama yang baik dan kita jadi bisa bersaksi buat orang lain. Dan kesaksian kita juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jadi balik lagi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan lewat pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Mulai dari produk, lingkungan kerja kita, kesaksian kita, bahkan lewat uang kita. Nah, it's a good questions. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah tentang jangan berpikir bahwa yang namanya pekerjaan dan pelayanan adalah dua hal yang berbeda. Ini harus menjadi sama. Seperti Tuhan katakan bahwa datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya kerajaan Tuhan itu adanya di mana? Bukan di tempat yang terpisah, tapi maunya ada di bumi. Artinya yang di surga dan di bumi itu harus bisa menjadi satu. Yang sekuler dan yang rohani itu harus bisa menjadi satu. Sampai pekerjaanmu itu jadi pelayananmu. Itu yang ideal. Nah, tetapi yang kedua yang saya mau sampaikan adalah tentang mendelegasikan tugas. Banyak pengusaha-pengusaha entrepreneur itu, kalau saya bilang istilahnya seperti pengusaha nasi ayam di Semarang. Maksudnya apa? Kalau kamu nggak di sana, tokonya tutup. Kalau kamu nggak ngejain sendiri, nggak ada orang lain yang bisa ngejain. Nggak bisa jualan. Dia tuh tukang nasi ayam. Di Semarang, mbok-mbok udah tua, tetap mesti kerja. Kalau dia sakit, warungnya tutup. Nah, kita menjadi entrepreneur, kita menjadi pembuat usaha, jangan sampai kayak gitu. Kita harus belajar mendelegasikan tugas. Be an inspiring leader. Angkat orang-orang di bawahmu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang kamu kerjakan. Jadi kita tidak terpatok harus selalu ada di satu tempat. Dan itu pun berlaku di dalam pelayanan. Saya mencoba untuk di dalam pelayanan pun
membangkitkan generasi-generasi di bawah. Supaya apa? Supaya aku nggak harus selalu yang melakukan, tetapi aku bisa mendelegasikan mereka dan mereka juga bisa belajar. Jadi sekali lagi, untuk masalah membagi waktu, yang pertama, jadikan pekerjaanmu adalah pelayananmu. Dan yang kedua adalah belajar untuk mendelegasikan tugas. Jadi kita tidak terpatok di satu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Jangan seperti pengusaha nasi ayam di Semarang.